Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore followers setia Binus Palembang. Seperti yang sudah kita umumkan dari kemarin bahwa hari ini kita akan ada ngobar alias ngobrol bareng nih sama satu pasangan alumni Binus Palembang atau Binus Online Learning yang mungkin ceritanya bisa menginspirasi kita, yang bisa memberikan motivasi untuk kita juga untuk jangan berhenti menggapai pendidikan gitu ya. Ini pasangan ini punya cerita di balik layar bahwa mereka itu bisa berhasil melewati banyak tantangan, rintangan, suka duka selama mereka berkuliah, selama mereka berkeluarga. Wah, pokoknya pasti inspiratif banget. Nah, di sini kita akan mulai menyapa-nyapa terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Sebentar kayak ngelek nggak ya? Oke. Semoga sudah teratasi sinyalnya. Nah, untuk sore hari ini kita punya 2 orang tamu spesial di acara ngobrol bareng Binus Palembang, yaitu yang pertama ada Kak Yunita Sekar dan juga Kak Nur Hadi. Nah, di sini nanti teman-teman yang pengen tahu mengenai cerita-cerita mereka, yang pengen juga tips and tricks nih gimana caranya teman-teman bisa tetap menggapai pendidikan setinggi-tingginya walaupun udah punya keluarga, udah punya anak, udah bekerja, sibuk sana sini. Nah, ini 2 orang ini akan memberikan tips and trick kepada teman-teman yang pastinya akan sangat berguna ya selama kedepannya gitu, dan juga akan menarik dan penuh suka dukanya lah ya. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat sudah ada Kak Yunita bergabung di sini. Kita invite dulu. Oke. Sudah kita invite ya Kak Yunita. Teman-teman nanti bisa sekalian sharing-sharing juga kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain. Langsung ke narasumber. Halo Kak Yunita. Halo Kak, selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya Kak Yunita? Hari Alhamdulillah. Minggu ya. Alhamdulillah ya, semoga tidak mengganggu waktunya Kak ya hari Minggu ini Enggak, sharing-sharing sama teman-teman. anak-anak lagi sama nenek dan kakeknya, jadi aman. Oh gitu. Pas banget hari libur Kak ya. Oke nih, untuk hari ini nih kita minta Kak Yunita mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Sekar Arum. Eh kuliah di Binus itu ambil yang Binus online karena kebetulan kan saya kerja waktu itu. Terus masuk Binus itu tahun 2019 apa ya? Pokoknya lulusan 2021 wisudanya. Baru tahun lalu kayak masih fresh. Lulusan bisnis manajemen bisnis ya. Manajemen bisnis. Bisnis. Oke. Nah, saat ini Kak Yunita sedang bekerja di mana atau stay di mana gitu? Saat ini kebetulan saya sudah resign. Dulu bekerja di Indonesia Power, penempatan di Jawa Tengah, tapi setelah punya anak, melahirkan anak pertama, lebih tepatnya memutuskan resign dan ikut suami stay di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Oh gitu, oke. Nah, ini Kak Yunita, ini kita undang di acara ini sama sang suami ya sama Kak Nur Hadi. Ya. Nah, ini Kak Nur Hadi sudah ada di live-nya belum ya? Oh, udah ada. Cuman kebetulan LDM nih karena saya lagi ada urusan dulu di kampung halaman di Garut.
Jadi suami sekarang Oh posisinya gitu. di nah, Wah. Halo Kak Nur Hadi, selamat sore. Halo, ya Mbak. Iya, gimana kabarnya Kak Nur Hadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, lagi jauh-jauhan nih ya berarti ya. Lagi LDM. Iya, baru 2 minggu apa ya? Dua Wah, mingguan. udah 2 minggu. aku Udah 2 minggu. Udah 2 minggu. Oke, nah Kak Nur Hadi silakan mungkin perkenalan dirinya selama ini di BINUS dari tahun berapa, terus lulusan tahun berapa, ngambil jurusan apa? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hadi Muslim. Saya lulusan tahun 2020. Jadi dulu kuliahnya mulai di tahun 2018 karena sebelumnya ekstensi ya dari D3 ke S1. Iya. Jadi melanjutkan di BINUS. Kemudian saya sekarang tinggal di Kota Prabu Muli, eh, bekerja di perusahaan minyak dan gas yang ada di Kota Prabu Muli. Tuh, mungkin itu Mbak. Oh gitu. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, ini kita mungkin langsung aja nih ke cerita pengalaman Kak Yunita sama Kak Nur Hadi ini selama berkuliah di BINUS Palembang itu atau di BINUS Online Learning itu seperti apa, suka dukanya masing-masing yang udah berkeluarga nih. Berarti kuliahnya itu beda 1 tahun aja ya Kak ya? Iya, beda iya, 1 tahun. ini nggak 1 tahun banget sih. 1 semester selisihnya 6 bulan Satu waktu itu. semester ya. Oke, itu gimana Kak ceritanya tuh suka dukanya? Siapa dulu Siapa nih? Siapa? Mungkin dari Kak Yunita dulu deh. suka dukanya ya? Sukanya sih, alhamdulillah waktu itu kuliah itu dari rumah. Jadi sempat ngerasain ujian di kampus. Kebetulan waktu itu ambilnya kampus Bekasi. Dan ketemu Oh iya. teman-teman ya, teman-teman kelas ya yang udah seru banget. Terus teman-temannya pada baik. Jadi masih merasakan vibes-nya kuliah yang tatap muka gitu kan, meskipun waktu ujian aja. Terus meskipun tugasnya banyak, tiap minggu numpuk, cuman ya alhamdulillah gitu bisa dilewatin dengan baik. Apalagi waktu itu kan masih ya waktu itu di Banjar. Terus guru-gurunya juga ya alhamdulillah ngerti gitu kan bahwa di kuliah online ini setiap orang punya kesibukan yang beda-beda kan, ada yang kerja, ada yang lembur, terus biasanya kan kuliahnya sore tuh, banyak yang teman-teman tuh yang online sambil di KRL waktu itu tuh. Terus aku juga suka apa ya, nyobain lagi perjalanan tuh harus online kayak gitu sih. Seru deh pokoknya. Kalau iya dukanya ya. Dukanya itu apa ya, karena mungkin banyak tugas, kadang kan nggak, semangatnya kan nggak stabil terus-terusan semangat ya, kadang lagi krisis semangat malas ngerjain tugas, lagi pas skripsi itu waktu itu lagi hamil. Jadi kayak apa sih ya, enggak, waktu itu tuh pas skripsi itu hamil anak kedua malahan, jadi pas semester Lagi hamil kayak. Wah, keren banget. pas yang akhir-akhir itu hamil anak kedua. Yang kerasa itu pas ujian sidang skripsi. Dia jadwal sidangnya 2 hari setelah lahiran. Jadi Masya Allah itu ya, sambil di rumah sakit baru lahiran yang anak nangis. Itu sih berkesan banget, makanya kuliah S1 di BINUS ini perjuangannya karena sambil hamil dan sidang pasca melahirkan. Keren banget ya perjuangan seorang ibu, seorang istri, dan mahasiswa juga kayak. Oke, mungkin dari Kak Nur Hadi, kira-kira apa nih ceritanya? Kalau saya sih jadi karena kan sebelumnya saya kan coba pernah juga melanjutkan kuliah gitu ya. Dulu pada saat penempatan di Riau ya. Jadi di Riau dulu saya pernah ekstensi juga. Jadi
jarak dari tempat saya bekerja ke Kota Pekanbaru itu adalah kurang lebih ya 4 jam lah, ada ya 4 jam. Jadi setiap minggu harus berangkat ya ke kampus, misalnya hari kerja di hari Jumat sampai jam 4 misalnya dari sore atau malam itu kan berangkat tuh ke Kota Pekanbaru, dan pulangnya Minggu, Senin udah ngantor lagi gitu kan. Kerja lagi. Jadi pada saat itu saya belum mencapai 1 semester, tapi sudah ada pemberitahuan untuk mutasi. Jadi harus pindah ke Sumatera Selatan, yaitu di Kota Prabu Mulih. Dan akhirnya saya harus melepaskan. Gitu. Nah dari situ saya mikir nih, kalau kayak gini terus nanti mutasi lagi gimana selesainya gitu kan kuliah. Nah pada saat itu memang saya lihat ada kuliah online di BINUS gitu kan ya. Kuliah online, saya juga ngajak teman saya yang kerja di ini juga sih, di migas juga, cuman beda penempatan tapi sama-sama di Sumsel. Jadi ngajak teman kita kuliah yuk. Nah dia mau, akhirnya kita daftarlah ke BINUS. Nah ternyata memang alhamdulillah bisa tamat gitu kalau di BINUS, karena memang dulu ngambilnya kan yang online ya. Online ini kan kita kuliahnya lebih fleksibel, artinya tidak harus selalu datang ke kampus gitu. Meskipun pembelajaran tetap normal seperti biasa. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi keunggulan di BINUS ini ya. Keunggulan artinya kita meskipun tetap di tempat kerja, kita bisa sambil kuliah. Karena tugas yang namanya kuliah ya pasti banyak tugas lah, itu wajar lah ya. Kalau banyak tugas bukan kuliah namanya. Nah, jadi udah selesai nih di perjalanan gitu kan, udah banyak yang dilalui. 1 semester kemudian istri saya masuk, saya ajak lah sekalian kita bareng-bareng gitu kan kuliah. Kenapa? Karena biar saling mengingatkan lah pada saat kuliah, ketika mau tugas atau mau ada apa ya, tugas dan kuliah lain-lain lah, jadwal kuliah. Sampai saking fleksibelnya di BINUS juga, dulu pada saat ujian saya mengajukan pindah ujian yang harusnya di Palembang, saya ke Bekasi karena pengen barengan sama istri saya. Karena pada waktu itu lagi hamil ya, lagi hamil. Iya. Hamil, jadi kasihan kan ya. Saya ingin, alhamdulillah bisa tuh kita ngajuin pindah ujian gitu, pindah ujian di Bekasi ya. Alhamdulillah bisa. Yaitu salah satu kemudahan lah bagi saya, bagi istri saya ya, termasuk sukanya lah. Ya kalau dukanya sih ya namanya, kalau tugas mah biasalah mungkin, tapi bukan duka juga, itu mah hal yang wajar sih gitu. Iya, kewajiban ya kayak kalau tugas ya. Iya, nah kalau untuk manfaatnya nih selama ini kakak bekerja kan, berarti udah kerja dulu baru kuliah, dan berkeluarga dulu baru kuliah nih berdua. Nah manfaatnya ketika sudah sama-sama dapat S1 di BINUS Online Learning itu apa kak? Yang benar-benar kerasa? Istri saya dulu mungkin. Dia punya jabu. Iya, punya jabu. Halo. Sebetulnya sih karena iya saya. Karena saya itu kan sekarang ibu rumah tangga ya. Cuman saya berpikir pun ibu rumah tangga, tapi tidak apa ya, tidak menjadikan kita menjadi udahlah pendidikannya udah aja lah, nggak usah dilanjutkan. Jadi saya mikirnya ya udah ya, kalau mau ditambah bisa aktualisasi diri juga kan. Terus apa ya, manfaatnya sih lebih kayak kita terus mengupgrade diri aja supaya apa ya, supaya kita lebih gampang untuk berbaur sama berbagai circle mungkin ya. Terus lebih percaya diri juga.
Terus kan kalau misalnya kuliah itu suka banyak tugas yang presentasi misalnya atau bikin apa makalah atau yang lain sebagainya itu kan bikin kita upgrade gitu. Soalnya kalau kelamaan kita diem di rumah terus urus anak tanpa nge-upgrade tuh takutnya kita jadi apa ya jadi beku gitu. Iya benar. Nantinya ketika kita mengurus anak dan membersamai suami itu kita jadi enggak ini lagi enggak apa ya enggak asik gitu kan. Kalau aku sih pinginnya tuh terus mengupgrade diri aja supaya kita saat melakukan peran sebagai istri dan ibu tuh bisa terus sesuai gitu dengan zaman kayak gitu sih manfaatnya. Iya benar-benar. Dan untuk kedepannya mungkin kalau saya anak-anak udah gede kan kalau mau melanjutkan lagi gampang gitu kalau udah satu, soalnya sebelumnya kan ada 3 nih, perlu ekstensi gitu. Iya benar. Oke, mungkin dari Kanur Hadi. Oh iya, jadi kalau gini ya perbedaannya. Saya kan bekerja di salah satu perusahaan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi ada perbedaan perusahaan dengan yang namanya PNS atau ASN ya, atau ya ASN aparatur sipil negara. Kalau dulu PNS ya. Jadi kebanyakan kalau saya lihat di PNS itu ketika orang mengupgrade kuliah, kemudian setelah misalkan lanjut S1 atau S2, setelah selesai kuliah dia akan mendapatkan promosi gitu ya dari tempat dia bekerja. Nah, bedanya dengan perusahaan adalah ketika ada mungkin perusahaan-perusahaan yang menerapkan seperti itu, namun ada juga perusahaan yang memang berdasarkan kinerja gitu ya, kinerjanya bagus, nah nanti ikut cepat promosinya. Jadi tujuan saya memang kuliah di BINUS bukan itu sebenarnya, yang bukan harus lulus jadi S1 saya dipromosikan gitu dan lain sebagainya, namun sebenarnya lebih ke saya dulunya kan masih di D3 ya. Jadi D3 saya ingin coba juga mengupgrade karena sebelumnya di D3 adalah saya mengambil teknik elektro gitu kan, teknik elektro. Nah, lanjut S1-nya mengambil sistem informasi. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini semua serba teknologi begitu ya. Meskipun memang sistem informasi ini kan tidak sama dengan teknik informatika yang lebih detail kepada peralatan teknologinya. Kalau sistem informasi ini lebih ke kita mengetahui desain secara umumnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai saya ketinggalan juga gitu, ketinggalan di era 4.0 ini ya. 4.0. Jadi kenapa ngambil itu? Salah satunya biar manfaatnya banyak sih sebenarnya. Sampai sekarang juga saya bisa ngebimbing mahasiswa yang kerja praktek dari jurusan teknik informatika gitu. Karena jadi ada sekarang masih magang di sini 2 orang, jadi dia jurusannya teknik informatika, bisa saya bimbing lah, jadi pembimbingnya di kantor itu. Banyak juga, jadi saling sharing juga lah. Jadi saya nggak apa istilahnya nggak buta-buta amat terkait masalah apa sistem informasi atau teknologi gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, lalu ini kan tadi udah cerita pengalamannya, terus ya suka dukanya juga. Nah, mungkin ada nggak sih Kak tips and tricks khusus nih untuk teman-teman yang udah berkeluarga atau udah bekerja terus terlalu asik sama pekerjaannya, merasa pendidikan itu udah nggak perlu diterusin lagi gitu. Tips and tricksnya karena untuk beberapa periode ini cukup banyak sih teman-teman yang udah nikah kayaknya nggak perlu lagi deh, udah nikah keuangannya udah fokusnya nggak ke pendidikan lagi tapi ke keluarga, nah gitu-gitu. Tapi kan Kak Nur Hadi sama Kak Yunita ini udah membuktikan kalau semuanya itu bisa gitu di handle. Itu gimana Kak? Saya dulu ya. Sebetulnya sih kalau soal pendidikan itu
balik lagi ke prioritas masing-masing orang ya. Karena kan ada juga beberapa orang yang mikir, udah nggak usah kuliah juga bisa kok jadi pengusaha, atau nggak kuliah juga bisa kok punya pekerjaan, punya uang kayak gitu. Cuman balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau saya pribadi sih memang menuntut apa ya, punya keyakinan bahwa menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina gitu harus dikejar ya. Meskipun sebetulnya menuntut ilmu kan tidak selalu harus di bangku kuliah. Cuma rasanya kalau misalnya kita kuliah itu lebih terstruktur dan ketemu sama dosen-dosen yang udah lebih berpengalaman, jadi memang apa ya, keilmuan yang kita dapatkan itu lebih enak gitu, lebih terstruktur, terus ketemu teman-teman yang memang punya pemikiran, punya visi misi yang sama juga soal pendidikan gitu. Apalagi kan kalau zaman sekarang rasanya untuk karir itu enggak S1 tuh kayak masih kurang gitu rasanya ya, kalau menurut saya gitu. S1 tuh udah standar lah. Cuman balik lagi ke kita, ketika kita menjalani kuliah, gimana caranya jangan asal kuliah gitu. Karena banyak pengalamannya orang-orang yang ya udahlah, yang penting S1 aja lah gitu. Tapi dia tidak menikmati prosesnya. Nah, yang itu bagaimana cara kita kuliah tapi kita memang menikmati prosesnya, kita mendapatkan ilmunya, dan ketika selesai kuliah kita bisa mengaplikasikan yang apa ya, yang sudah kita dapatkan gitu di perkuliahan. Itu sih. Terus lagi nanti panjangan, Bapak dulu aja silahkan Bapak. Iya. Jadi saya tips and trick ya tadi itu ya. Iya. Jadi gimana? Dilengkapin yang masih kurangnya, tips dan triknya itu. Jadi saya mengutip lah, ada beberapa mengutip dari pepatah gitu ya. Mahasiswa yang sukses itu tidak selalu mahasiswa yang pintar gitu. Akan tetapi mahasiswa yang sukses adalah mereka yang selalu gigih dan pantang menyerah, kan gitu. Jadi makna dari pepatah ini sebenarnya adalah ya kita kuliah, oke, kuliah, cuman ya kuliah ini tujuannya apa gitu. Kalau misalkan memang untuk menambah atau mengupgrade ilmu, ya jalanilah gitu dengan baik. Jadi selalu mencari teman di dalam perkuliahan, karena itu yang akan membantumu di saat perkuliahan berjalan. Ketika memang kita hidupnya sendiri, itu dia akan pusing dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita coba banyak teman, dekat dengan dengan teman-teman yang ada di kelas kita, itu yang akan membantumu gitu pada saat perkuliahan, baik itu di dalam tugas, baik mempelajari dalam ujian dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kuliah ini adalah refleksi dari pekerjaan. Ketika memang pada saat kuliah diberikan tugas, diberikan ujian, kita kan harus belajar. Kita harus mengerjakan tugas sampai misalkan larut malam. Nanti ketika kawan-kawan misalkan udah memasuki dunia pekerjaan, itu akan merasakan hal yang sama gitu. Ketika memang kita dikasih deadline tugas dari pekerjaan yang harus selesai besok, artinya tetap kita harus melakukan pekerjaan sampai larut malam misalkan gitu kan, atau berlembur lah istilahnya. Dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen, itu adalah nantinya akan diaplikasikan kepada bagaimana cara kita berkomunikasi dengan atasan di tempat kerja gitu. Jadi ya namanya kuliah itu merefleksikan dunia pekerjaan. Jadi jangan sampai di perkuliahan itu kita pasif juga gitu. Jadi harus aktif, harus sering menghubungi dosen. Ada dosen yang susah dihubungin, ada dosen yang langsung bisa dihubungin, kan kayak gitu. Ya pekerjaan juga berbagai karakter sama gitu.
sama dari pemimpin atasan-atasan kita tuh ada yang baik, ada yang pekerja keras sampai kita dipus dan untuk bekerja dan lain-lain. Jadi itu sih untuk tips and triknya. Jadi jangan sampai di perkuliahan kita hanya fokus pada kuliah saja misalnya, tapi kita juga harus cobalah bergaul dengan teman-teman sekelas dan juga sering berkomunikasi dengan dosen gitu untuk mengupgrade kita. Oke, Gitu sih. nah ini lagi Kak, ada lagi? Sudah kayaknya kalau dari saya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kan yang paling banyak banget yang dipikirin itu adalah yang tadi biaya. Nah, itu dari Kak Yunita sama Kak Nur Hadi nih. Gimana cara kalian untuk apa ya menghandle hal yang paling penting ini? Dalam di keluarga kan penting banget tuh keuangannya gimana-gimana. Nah, pas kuliah nih apakah sangat 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 sulit atau ya udah pasti akan ada rezekinya atau gimana itu gimana Kak? Apalagi dua orang sekaligus ya. Iya bener dalam satu keluarga langsung dua-duanya itu gimana? Kalau segi biaya sih ya apa ya, mungkin kalau ekstensi dia kesempatan beasiswanya lebih sedikit ya dibandingkan yang masuk dari SMA. Kalau untuk teman-teman yang baru SMA, sarannya sih banyak tuh cari-cari beasiswa-beasiswa dari BINUS maupun universitas lain gitu, karena waktu D3 juga alhamdulillah saya dapat sih beasiswa. Nah, kalau di BINUS sendiri sih lebih ke manajemen keuangannya ya. Karena kan kalau semester itu per semester. Jadi kita sisihin supaya lebih meringankan itu kita sisihin per bulan untuk biaya kuliahnya, misalnya berdua tuh berapa gitu, disisihin dipecah ke 6 bulan kayak gitu. Terus lebih apa ya? Ya mungkin kalau biaya hidup sih alhamdulillah terpenuhi. Yang harus lebih diperhatikan itu adalah gaya hidup. Nah, ketika kuliah diperhatikan. Bener banget. Nah, mungkin ya, yang biasanya makan setiap hari di apa ya, pesan Grab apa GoFood, atau mungkin nongkrong kopinya Starbucks ya dikurang-kurangin lah untuk apa ya, lebih bisa memasuk ke apa ya, ke jatah untuk uang kuliahnya. Cuman alhamdulillah sih selama ini kalau karena kami mungkin bekerja itu lebih ke tekadnya sih yang harus ditekankan ya, karena kalau misalnya kita sudah bertekad nih aku mau kuliah dan harus lulus tepat waktu, insya Allah lah pasti bakal ada rezekinya, mungkin balik lagi ke situ. Iya bener. Iya nih dari sang kepala keluarga mungkin. Ya, memang pada saat itu kan istilahnya saya kuliah, istri saya kuliah gitu ya. Jadi ada dua yang harus dibiayai dalam perkuliahan gitu. Jadi ya kalau strateginya sih kita komitmen aja di dalam perkuliahan, karena kalau kita komitmen dalam melaksanakan kuliah artinya kita juga akan berkomitmen saving keuangan. Misalkan nanti semester depan ada bayaran ya artinya kita per bulan nabung lah, misalkan berapa per bulan dibagi kayak seperti saya tadi dibagi 6 misalkan, jadi per bulannya dapat berapa. Jadi kalau biaya sih kayak gitu, ininya apa cara mengelolanya kalau dari kita. Jadi tinggal dibagi aja gitu, bagi. Jadi per bulan saya harus misalkan nabung berapa. Dan kita juga harus komitmen, harus bisa lulus misalkan dalam waktu 4 semester. Karena kalau nambah lagi 1 semester artinya biaya lagi kan begitu. Lagi. Ya itu salah satu bentuk komitmen dari pengelolaannya lah untuk pembiayaan. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk mungkin dari viewers ada yang mau ditanyain, boleh langsung di chat di kolom komentar. Nah, ini mungkin apakah ada saran dari Kak Nur Hadi atau ke Kak Yunita buat teman-teman
di luar sana nih yang masih bingung apakah mau lanjut kuliah atau enggak, sarannya mungkin buat mereka ada nggak? Ini untuk teman-teman, kebetulan ada nih beberapa teman saya yang lihat aktif ini. Jadi kayak kalau misalkan di luar sana ada yang udah kerja, cuman mungkin sebelumnya masih D3 mau ngelanjutin, ya salah satu apa ya alternatifnya itu ikut online sih, karena alhamdulillah kuliahnya itu fleksibel, terus meskipun tugasnya banyak tapi ya kalau kitanya rajin, istilahnya dicicil tugasnya, jangan pas di akhir minggu langsung ditumpuk baru sih bakal begadang. Tapi kalau misalnya dicicil, kitanya disiplin, misalnya hari Senin ngerjain tugas apa, hari Selasanya tugas apa gitu, dicicil kayak gitu, alhamdulillah dia tuh masih apa ya, bisa lah, pasti bisa gitu kerjain tugas-tugasnya. Terus dari sekarang tuh binus online ujiannya bahkan nggak datang ke site gitu, kita online, betul-betul online di depan laptop gitu kan kalau binus sekarang. Kalau dulu saya mengalami kalau ujian harus datang ke lokasi kan kayak gitu. Iya. Terus dosen-dosennya juga alhamdulillah pada baik, ngasih nilainya pada baik juga gitu. Yang penting kitanya mau mengikuti alur aja sih, kalau ada tugas kita kerjain. Terus ketika apa ya, kita kuliah sama dosen Zoom, kitanya aktif tanya atau apa kayak gitu. Ya, jadi kalau sarannya ya, kalau bagi teman-teman, mungkin kalau kita kan pengalamannya dari yang sedang bekerja melanjutkan kuliah gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pada bingung gitu, harus kayak gimana, ya coba dipelajari dulu gitu, kedepannya dalam pekerjaan ini rutinitasnya seperti apa. Apakah memungkinkan misalkan kuliah online atau kuliah offline. Kalau misalkan offline resikonya adalah seperti kayak tadi saya, misalkan setiap weekend kita harus berangkat, misalkan kuliah ke tempat kampus. Kalau misalkan online, ya misalkan lebih fleksibel, kapanpun, misalkan pada saat waktunya pembelajaran ya kita bisa online, bisa di rumah, bisa di tempat kerja, gitu dan lain-lain. Jadi pertimbangkan hal itu, gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita harus mau beradaptasi dengan lingkungan. Kalau misalkan tidak mau beradaptasi, pengennya sendiri aja susah gitu. Karena dengan beradaptasi itu kita bisa menambah ilmu dan wawasan yang ada di sekeliling kita. Gitu. Jadi silahkan aja dipikirkan cocoknya yang mana, karena begini, saya kira BINUS ini harusnya dibilang lebih unggul dibanding universitas lain sebelum adanya COVID gitu. Karena BINUS sebelum adanya COVID ini sudah online gitu. Semenjak adanya COVID, semua sekolah jadi online gitu. Itu online. yang tadinya tidak memungkinkan misalkan bagi universitas lain, tapi ujung-ujung semua jadi online. Bahkan sampai sekarang, misalnya ada perkuliahan yang masih online, banyak sih. Hanya perkuliahan yang masih online. Artinya BINUS di sini lebih unggul, lebih awal duluan melakukan hal itu gitu. Bisa memprediksi lama-lama kuliah itu bisa akan menjadi lebih fleksibel dimanapun gitu. Itu sih dari saya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung diketik aja di kolom komentar ya. Sambil aku mau nanya intermezzo aja nih Kak. Pertama kali Kak Yunita sama Kak Nur Hadi ini ketemu di mana dan tahun berapa? Itu istri saya yang lebih tahu. Wah, lupa nih pasti. Pasti takut salah. Udah lupa. Itu kita satu alma mater D3 ya, di Polban. Mana nih teman-teman Polban. Cuman waktu itu suami baru lulus, saya baru masuk. Jadi ketemunya pas udah jadi alumni ya. Udah jadi alumni terus ngeceng maba ceritanya.
Terus apa lagi ya, Itu ngejar berarti tahun berapa, Kak? ketemu itu tahun 2014, ngejalanin Oh, LDR. udah lama banget. Masih penempatan di Riau, terus saya masih kuliah di Bandung. LDR sampai tahun 2016 saya lulus. Oh, ini kayaknya menghilang. Oh, masalah jaringan. Jelek kayaknya. Tahun 2016 saya lulus. Dulu alhamdulillah langsung keterima di di perusahaan di Indonesia Power itu. Terus kerja 1 tahun baru nikah kita. Oh, panjang banget ya, Kak, ternyata udah LDR-nya udah berapa. lama banget sih, kita baru tidak LDR, baru bersama itu ketika melahirkan anak pertama. Oh, gitu. Tapi berarti ini walaupun LDM berarti emang udah biasa ya dengan jarak ya, Kak ya. Kak, ini ada yang nanya nih dari Kendra. Share pengalaman suka duka kuliah online ketika sudah berkeluarga dong, Kak. Terus bagi waktunya gimana tuh? Oh, ini pas banget nih pertanyaannya. Jadi gini nih, Kak. Dulu tuh kerasa banget susahnya kuliah itu ketika udah punya anak pertama. Kalau pas kerja itu sebetulnya gampang banget bagi waktunya, karena kan kalau misalnya pulang kerja langsung ngerjain tugas, atau mungkin di kantor lagi santai langsung ngerjain tugas. Cuman ketika jadi ibu rumah tangga, selesai resign dari pekerjaan, terus punya anak satu yang masih kecil dulu, dari BINUS itu, pokoknya saya kuliah di BINUS itu punya anak 2. Jadi dulu pas pertama masuk BINUS, hamil anak pertama, melahirkan, terus setelah anak usia 1 tahun hamil lagi, melahirkan lagi. Jadi kerasa banget vibes ibu rumah tangga, harus sambil ngurusin keluarga dan ngurusin anak gitu. Itu tuh ngerjain tugas malam-malam sih. Anak udah tidur jam 10 malam, bapaknya udah tidur, semuanya udah tidur, baru ngerjain tugas. Memang udah tekad ya, kalau misalnya semua itu kembali ke niat dan tekad. Kalau misalnya kita udah yakin, aku pasti bisa, harus kerjain nih gitu, itu pasti insya Allah dikasih kemudahan gitu. Jadi balik lagi ke tekad, komitmen, niat di dalam diri kita bahwa kita itu menjalani peran sebagai seorang ibu, seorang istri, dan mahasiswa itu ya belajar berbarengan. Cuman mungkin kalau ketika sudah berkeluarga itu balik lagi, prioritas utama kan memang keluarga ya, sama anak dan suami. Jadi ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang lain, termasuk ngerjain tugas itu ketika sudah senggang dari rutinitas yang biasa. Kalau misalnya lagi ada jadwal kuliah online, ya kasih tahu dulu sebelumnya ke suami bahwa ada kuliah online, nitip anak dulu, kayak gitu sih bagi waktunya. Nah, kalau ini yang versi udah kerja, Pak, gimana bagi waktunya? Iya, berarti 3 ya, Kak Nur Hadi, ya keluarga, mahasiswa, kerja juga ya. Ya, itu. Jadi sebenarnya kunci yang benar dan tepat itu yang bisa diaplikasikan adalah jangan menanti-nantikan tugas yang diberikan. Gitu. Misalkan hari ini ada tugas, deadline-nya 2 hari lagi. Nah, ketika kita memang ada waktu, ya kerjakan gitu, langsung kerjakan. Misalkan saya ada waktu senggang di kantor, habis jam 4 nih pulang, langsung saya coba kerjain dulu nih sebisanya gitu. Sebisanya, kalau udah mentok ya sudah stop dulu, baru cobalah komunikasi dengan teman kelas, ini kayak gimana arahnya, terus caranya gimana. Ya pasti kan di kelas juga banyak teman-teman yang sudah mengerjain atau kayak gimana gitu ya. Nah kemudian kalau suka dukanya ya bagi waktunya sih sebenarnya yang memang agak berat gitu. Kalau dulu kan sebenarnya pas istri saya masuk tuh
belum punya anak ya, kalau nggak salah awalnya. Tapi memang pada saat hamil, nah itu agak berat juga gitu jalannya. Tapi dulu kita masih jauh-jauhan karena istri saya masih kerja ya. Istri saya masih kerja, saya juga masih kerja. Jadi eh, tidak terlalu berpengaruh kepada perkuliahan pada waktu itu keluarga itu. Gitu. Kalau sekarang sudah berdekatan dan sudah alhamdulillah sudah punya anak 2. Itu sih. Oke, ini ada lagi nih, jadwal kuliahnya suka tabrakan nggak? Kak Yunita Nah, sama Kak. Pernah ya? pernah tabrak. Jadwal video conference ya mungkin ya? Ya kalau lagi kayak gitu anak ya suka dibawa sih, gimana lagi ya. Kuliah sambil bawa anak, cuman alhamdulillahnya itu dosen-dosennya sih pada ngerti ya, karena mungkin kuliah online itu dari berbagai latar belakang tuh kan bisa ikut kuliah. Jadi paling suka dikasih tahu anaknya. Anaknya 1 tahun itu udah biasa ikut kuliah Zoom. Aminya mau kuliah dulu ya, nanti ada bapak dosen, jangan berisik. Tapi dia ngerti gitu. Jadi sambil anak juga mungkin dia sambil belajar ya, oh iya ibunya lagi kuliah, dia ikut ngeliatin gitu. Jadi ini apa sih, jadi pelajaran juga sih, maksudnya apa ya, anak juga jadi belajar sih, jadi ikutan kuliah itu sih kalau pas lagi bentrok. Oke. Sebenarnya kalau istri saya lebih berat sebenarnya menjalaninya, karena dia pada waktu itu kerja, terus kondisinya hamil, terus sampai-sampai dulu setelah melahirkan sehari apa ya langsung ngerjain tugas dia di rumah sakit, masih di berbaring gitu kan, dia ngerjain ujian ya kamu tuh Ngeberesin itu tuh bukan ngerjain tugas, tapi ngeberesin presentasi buat ini sidang skripsi. Sidang skripsi. 2 hari pas kamu melahirkannya masih inut-inutan. jadi Tapi lulus kan ya Kak? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalkan dari perjuangan ya sebenarnya dibandingkan istri saya jauh lebih berat perjuangannya, karena hamil, melahirkan, bahkan 2 hari tadi ya setelah melahirkan harus menyiapkan presentasi gitu. Dulu pada saat covid belum ya dulu ya belum itu yang kedua, yang covid, yang anak pertama dulu tuh. Jadi saya masih inget juga, saya lagi duduk di ruangan itu, di kamar di rumah sakit setelah melahirkan, istri saya bawa meja yang ngerjain di kasur gitu. Yang melahirkan itu anak kedua, Bi. Pas binus itu. Oh, anak kedua ya? Melahirkan anak kedua. Kalau melahirkan saat anak itu juga kondisinya kita hanya cuman bisa berdua di dalam ruangan itu karena lagi covid gitu. Oh iya, awal-awal covid ya. Karena lagi covid. Anak sambil nangis, sambil ngerjain itu, ya Allah. Dan kalau di segi prestasi lah, istri saya alhamdulillah jauh lebih bagus prestasinya ya. Sampai pada saat wisuda dia dapat penghargaan lah, dia kategori masuk summa cum laude gitu dulu tuh, dan dapat emas ya kalau dari binus ya, dapat emas ya kalau nggak salah. Iya lumayan tuh. Yang kemarin ya, keren banget loh kayak Yunita. Itu memorable banget ya pasti ya, itu bakal jadi cerita juga buat nih temen-temen yang yang masih jauh banget motivasinya untuk mengejar pendidikan. Lihatlah nih Kak Yunita lagi hamil, melahirkan, sidang skripsi, pasca melahirkan 2 hari, itu keren banget sih Kak. Luar biasa sih. Karena ingat tuh Mbak Kak, bahwa nggak pernah mengkhianati hasil sih. Jadi kita jalan ya semaksimal mungkin yang kita bisa, hasilnya serahin aja sama yang di atas. Insya Allah pasti dapat hasil yang terbaik. Semangat buat teman-teman nih
yang apalagi yang masih pada jomblo, daripada mikirin kenapa nih belum dapet jodoh, mendingan kuliah lagi aja, siapa tahu ketemu jodohnya di kampus kan. Bener, pas lagi kuliah ya Kak malah dapet jodohnya. Keren sih. Oke, nah mungkin wah nggak kerasa udah 45 menit ya kita ngobrol Kak. Saking apa ya serunya, inspiratifnya ceritanya. Terima kasih banyak untuk Kak Nur Hadi sama Kak Yunita udah nyempetin waktu di hari Minggunya. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu istirahatnya pas lagi kumpul sama keluarga atau Kak Nur Hadi lagi libur kerja. Yang penting ceritanya itu sangat berkesan banget ya buat teman-teman semuanya yang sempat nge-view di sini. Semoga nanti rezekinya ataupun motivasinya dan semangatnya bisa nular semua ke teman-teman semuanya. Amin. Oke. Semuanya. Oke, makasih Kak. Dan untuk ngobrol sore hari Ya, ini makasih. kurang, kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, makasih Kak. Kita screenshot dulu ya kayak buat ini. 1, 2. Oke, makasih banyak Kak Yunita sama Kak Nur Hadi. Semoga nanti Ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam buat keluarganya ya Kak ya. Bye semuanya. Terima kasih, izin live dulu ya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya nih tadi yang udah dengerin cerita dari Kak Nur Hadi sama Kak Yunita Sekar, mungkin mau coba untuk menyusul juga, boleh banget karena kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman dengan lulusan SMA, SMK, dan juga D3 yang mau lanjut ke S1. Kita masih buka pendaftarannya sampai tanggal 25 untuk tes terakhir di tanggal 28 bulan Mei. Nah, itu nanti untuk kuliah di periode Juni. Oke, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan hari Minggunya lagi. Semoga semangat lagi untuk ketemu di hari Senin besok. Yang bekerja akan kembali bekerja, yang kuliah akan kembali berkuliah, dan yang sekolah akan kembali sekolah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJ undur diri.